Bagi kalian yang pernah mengalami cinta lokasi atau sejenisnya, mungkin akan mengalami kejadian-kejadian yang menyebalkan sampai menyakitkan. Dan itu bakal sangat mengganggu, apalagi memiliki kisah cinta dengan sesama partner kerja. Sudah pasti dibutuhkan saling pengertian yang begitu besar. Seperti dalam kisah kali ini, sepasang kekasih dalam satu pekerjaan yang berakhir tak seindah di samping halaman. Maksudnya tak seindah di awal. Dan kisah ini dialami oleh Myrna. Sebagai seorang model, memang udah sewajarnya sih punya pacar yang berprofesi sebagai fotografer. Ya, pekerjaan yang membuat mereka cinlok dan menjadi sepasang kekasih. Coba dipikir gimana gak menyenangkan bekerja sekaligus bercinta. Apalagi jika pekerjaan mengharuskan mereka untuk staycation di sebuah tempat dengan panorama indah. Serasa berbulan madu deh jadinya. Bersama dengan kru dan beberapa model wanita lain, Myrna dan sang pacar Reno akan melakukan sesi pemotretan untuk majalah di sebuah pulau private. Tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat dirinya. Apalagi Myrna dan Reno ini belum lama jadian. Sungguh tak seperti sedang bekerja deh kalau bakal menyenangkan begini. Apalagi si ayang embeb Reno begitu antusias nampaknya. Sambil motret pemandangan alam yang indah saat perjalanan dan tak lupa mengupload di Instastory miliknya. Sedangkan Myrna yang lagi duduk di depan sambil menikmati pemandangan pun ikut-ikutan di potretnya. Namun tak lama si Reno agak terpancing juga ngeliatin si Myrna yang duduk membelakangi dirinya tersebut. Apalagi dengan setelan yang dipakai Myrna begitu nampakin semua lekukan keindahan. Langsung deh doi nyamperin buat duduk di sebelahnya. Sambil masih pura-pura motret pemandangan, si doi mikirin siasat gimana caranya bikin gombalan biar si Johnny dalam sangkar makin berontak. Loh kok? Dan ternyata modus yang dipakai si Reno manjur nih. Si Myrna senyum-senyum nampak senang digombalin si Reno. Tapi gak lama tangan si Reno main nyosor ke paha miliknya aja tuh. Ya Myrna langsung risih dong. Ini si ayang mikir apa sih? Gak inget apa di belakang banyak orang? Pikir si Myrna. Sabar iya ayang, nunggu nyampe dulu. Terus kita nyari semak-semak. Hah? Semak-semak? Sumpah, beneran si Reno kaget. Sesampainya di pulau tersebut, mereka langsung disambut oleh pelayan dari resort tempat mereka menginap. Dan mereka pun diantar ke kamarnya masing-masing. Dan seperti dugaan, si Reno jauh-jauh hari emang udah ngatur biar dia sekamar sama Myrna. Myrna sempet protes, tapi si doi langsung ngejelasin kalau tiap kamar udah diatur sama rumah produksi yang mengontrak mereka. Emang si kadal kalau udah ngebohong tuh paling pinter. Walaupun di sisi lain si Myrna yang nyium modus dari si ayang cuma manut-manut aja. Dan dengan gejolak yang sudah diubun-ubun, si Reno mulai ngerayu lagi. Pakai bilang kalau sejak tadi si Johnny terus-terusan berontak pengen tanam sesuatu. Dan cuma Myrna seorang lah yang punya lahan tempat bercocok tanamnya si Johnny. Myrna sempat bingung. Kok dari tadi semenjak di perahu yang dipikirin si ayang tuh cuma soal si Johnny mulu. Namun akhirnya dia ngerasa kasihan juga. Mungkin aja yang ditanam si Johnny itu sejenis singkong gajah yang budidayanya termasuk susah. Dipikir-pikir kan lahannya juga masih kosong. Dan kemudian mereka pun memulai aksi percocok tanam yang sudah dinanti-nanti, terutama oleh si Reno. Namun tanpa diduga, singkong gajah yang diidam-idamkan oleh Myrna hanya angan-angan semata. Si Johnny ternyata cuma nanam cabai keriting. Mana pas udah ditanam cepet layunya, ya elah.
Bikin kecewa aja lu, Joni. Lemah tapi kebanyakan gaya. Setelahnya si Mirna yang udah dibikin kentang sama si Reno milih ngejemur diri di pantai buat manasin otak. Maksudnya ngademin pikiran. Dan tak lama lewatlah di hadapannya seorang cewek yang juga sedang berlibur di resort tersebut. Kalau dilihat-lihat mungkin umur dia gak beda jauh dengannya. Dan malam harinya cewek yang tadi siang Mirna lihat di pantai menghampiri dirinya yang sedang menyendiri sambil ngopi. Dengan ramah dia ngajak kenalan dan mereka pun ngobrol santai. Orangnya sih asik, pikir Mirna. Dan ternyata namanya Lela. Dia liburan di sini sendirian buat nenangin diri abis putus sama pacarnya. Lagi-lagi soal cowok. Gak lama makin akrab tuh mereka ngegibahin soal cowok. Sampai di saat si Lela ngajakin Mirna buat main biliar. Karena biasanya disodok, si Mirna cuma bisa liatin aja si Lela yang emang mahir nyodok bola. Yang penting sih ada teman ngobrol. Daripada balik ke kamar, malah diajak si Ayang lagi buat nanam cabai keriting yang udah pasti bakal gagal panen. Seiringnya obrolan yang begitu asik gak kerasa malam semakin larut. Dan tiba-tiba si Lela ini mendekat seolah mau mengatakan sesuatu yang penting padanya. Mirna terdiam melihat ekspresi teman barunya yang tiba-tiba berubah. Dengan wajah yang sangat serius, Lela berbisik padanya. "Beb, kamu mau nyoba tanam sesuatu gak bareng aku?" Dan habis itu langsung nyosor tuh bibir. Seketika Mirna langsung kaget. Dia shock. "Gila ya, mau tanam pakai apa, say?" gumam Mirna, dan lantas pergi meninggalkannya. Entah apa yang ada di pikiran Mirna saat itu. Dia sungguh mengalami hari yang menyebalkan setiba di pulau tersebut. Dan untungnya sesampai di kamar si Ayang Reno udah terlelap setelah kecapean menanam cabai miliknya yang tadi sore. Keesokan paginya sesi pemotretan pun dimulai. Dengan setelan bikini yang seksi, Mirna tampak menikmati dipotret dengan posenya. Dari kolam renang hingga di pinggir pantai. Memang deadline pemotretan mereka kali ini sedikit melelahkan. Karena hari itu mendung dan harus segera diselesaikan. Malamnya Mirna kembali diajak oleh teman barunya Lela untuk menikmati sebotol temulawak di kolam. Lela sekaligus ingin meminta maaf soal kejadian kemarin malam yang membuat Mirna tak nyaman. Dirinya hilaf karena merasa telah merubah gender. Dan ternyata belum. Setelah operasinya yang tak memungkinkan. Sedangkan Mirna pun pada akhirnya memaklumi hal tersebut. Dirinya tahu jika teman barunya masih kecewa setelah gagal dengan kekasihnya dulu. Namun Mirna bilang padanya jika lahan yang dia miliki saat itu hanya untuk ditanami singkong atau terong-terongan. Ya akhirnya Lela pun setuju untuk menjadi sahabat Mirna dulu. Walaupun saat ini hati Lela yang sudah merasa sedikit jatuh hati pada Mirna. Dan kemudian pada keesokannya Mirna pun mengenalkan pacarnya Reno kepada Lela. Entah kebetulan atau bukan, ternyata mereka berdua sudah saling mengenal sebelumnya. Reno merupakan senior Lela di tempat kerja yang sebelum ini. Lalu mereka bertiga pun kemudian menghabiskan hari itu bersama. Dari mulai memancing sampai makan siang bersama. Reno sedikit mulai tertarik dengan sosok Lela yang sekarang makin dewasa dibanding dulu awal mereka kenal. Mungkin aja lahan milik Lela bisa ditanami cabai keriting miliknya hingga bisa panen, pikir Reno sambil menyeringai. Dan siang pun berganti malam. Kali ini Reno mulai kembali melancarkan rayuannya pada Mirna. Namun Mirna menolak. Dia beralasan kalau sekarang dirinya sedang gak mood.
Mungkin masih merasa kecewa dengan kejadian sebelumnya yang cuma dibuat kentang. Lantas Reno bilang jika dirinya yang sekarang sudah mempelajari jurus baru, hasil dari menyaksikan sebuah tayangan di internet menggunakan VPN. Reno berdalih dengan jurusnya kali ini bisa membuat bibit yang akan ditanamnya dapat membuat budidaya cabai keriting miliknya berasa seperti singkong gajah. Akhirnya Mirna pun menurut dan pasrah saja kali ini. Coba membiarkan bagaimana si Ayang Reno yang bekerja sendiri. Dan benar saja, dirinya kali ini dibuat begitu takjub dengan jurus cocok tanam yang diperagakannya. Bahkan malah sekarang bisa dibilang sangat kasar. Reno seolah seperti sedang kerasukan dan tak memperdulikan arangan Mirna yang minta istirahat sejenak. Pada keesokannya, sebelum sesi pemotretan dimulai, Mirna yang merasa penasaran lantas menanyakan pada Reno, kok bisa dia begitu berbeda tadi malam? Memang habis nonton apaan sih? Tanya Mirna. Dan akhirnya Reno pun berterus terang, dirinya bisa begitu karena sambil memikirkan Lela. Tentu saja Mirna sangat marah dan itu terlihat dalam sesi pemotretan mereka. Mood Mirna mendadak hilang dan pemotretan hari ini hasilnya pun mengecewakan. Reno yang mengira fantasinya bakal dipuji Mirna ternyata salah. Padahal dia sudah menyiapkan sebuah rencana lain yang lebih liar untuk dipraktekannya nanti. Namun setelah melihat respon Mirna, dia pun mengurungkan niatnya. Dirinya tak tahu jika bahan yang menjadi fantasinya tersebut tak menyukai singkong, apalagi cabai keriting miliknya. Reno, sudahlah.